minta maaf, ini mengganggu waktu Pak Slamet. Saya ingin bercerita jadi masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dalam melakukan pembelajaran di kelas gitu ya. Saya ingin Pak Slamet itu bisa membantu saya ya untuk mencari solusi tentunya dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja Bapak. Nah, dengan senang hati nanti saya akan membantu Pak Adi dalam penyelesaian masalah ini. Jadi bagaimana Pak Adi? Apa yang bisa saya bantu untuk Pak Adi? Ya, gini Pak Slamet, jadi tahun ini saya itu mengajar listrikan otomotif itu di kelas 12. Kemarin itu saya mengadakan ulangan harian itu yang ulangan harian pertama hasilnya itu ya bisa dibilang tidak memuaskan. Yaitu beberapa orang itu dapat nilai di bawah rata-rata, bahkan di bawah rata-rata. Ketika saya perhatikan anak yang memperoleh nilai itu, nilai yang di bawah rata-rata tentunya itu memang apa ya? Memang ketika saya mengajar mereka ramai sendiri mungkin ya, tapi mungkin apakah saya yang salah gitu ya. Jadi mereka tidak fokus menjelaskan penjelasan yang saya sampaikan, terus ini yang membuat saya bingung gitu. Apakah RPP yang saya pakai perencanaan tidak cocok di kelas itu, atau kok dalam pelaksanaannya saya tidak menguasai kelas gitu ya. Jadi saya ingin minta tolong Pak Slamet itu untuk meluangkan waktunya untuk melakukan supervisi Pak ketika saya mengajar di kelas gitu. Dengan senang hati Pak, ini saya membantu Pak Adi karena hal ini kan salah satu tugas saya sebagai kepala sekolah. Jadi saya juga bangga kepada Pak Adi telah terus terang menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Pak Adi ini dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Saya berharap untuk guru-guru yang lain itu bisa seperti Pak Adi ini. Bolehkah saya melihat RPP dari Pak Adi? Oh, Pak, betul ini Pak. Wah, itu saya menyusun sendiri Pak. Jadi SK, KD yang ada di dalamnya ada indikator itu semua ngacu pada KD. Bagus Pak Adi, sudah banyak mempertimbangkan aspek-aspek pembelajaran yang sudah merupakan inti dari RPP itu sendiri. Apakah Pak Adi membutuhkan bantuan saya untuk melakukan pengamatan di aspek keterampilan mengajarnya? Ya, saya pada dasarnya ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana keterampilan ceramah di depan kelas yang tentunya saya miliki untuk saat ini, bagaimana keterampilan saya menjelaskan materi kepada anak-anak saya itu sudah cukup atau belum. Terus bagaimana keterampilan saya dalam mengelola kelas tentunya ya, dalam berinteraksi dengan siswa, begitu Pak. Lalu ini, baik, bagaimana mengenai instrumen observasi yang akan digunakan? Format instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah tentunya, pengelolaan kelas dan interaksi dengan siswa. Pak Slamet menuliskan aspek yang masih kurang ketika saya mengajar saja, sehingga nanti bisa digunakan dalam melakukan perbaikan pengajaran. Bagaimana? Seperti Pak Slamet. Baiklah, ini saya setuju dengan Pak Adi. Kemudian kira-kira kapan nih saya bisa masuk ke kelas Pak Adi untuk melakukan supervisi ini? Saya mengajar kelistrikan otomotif di kelas 12 TKR 1 itu hari Jumat setengah 10 ya. Itu Pak Slamet punya waktu luang nggak hari itu? Ya bisa, nanti saya bisa melakukan supervisi untuk membantu Pak Adi di hari itu. RPP ini saya bawa pulang besok Pak, saya pelajari lebih lanjut dan saya akan menyalin instrumen observasi yang telah kita sepakati bersama. Ya, baik Pak Slamet, semua masalah yang saya alami
sudah saya ceritakan gitu ya. Terima kasih atas kesediaan Pak Slamet membantu saya dan sudah meluangkan waktunya untuk saya tentunya gitu. Sama-sama Pak Adi. Masalah Pak Adi di sekolahan juga merupakan masalah bagi saya juga. Mari kita bekerja sama mengatasi masalah yang ada untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Oke, terima kasih Pak Slamet, waktunya luar biasa. Saya permisi dulu, ada jam mengajar. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali. Jadi kita akan mengupas tiga topik yang akan kita dari kamu. Satu tentang sistem pengapian, sistem starter, sama sistem pengisian. Dan di LMS kalian kegiatannya sudah masuk. Sekarang coba buka aplikasinya, dicek apakah di LMS sudah ada bahan buktinya. Sudah? Sudah? Ya? Oke. Oke, sekarang ada tugas yang pertama itu kalian diminta untuk belajar tentang 3 hal, dipecah jadi 2 jadi 6, tetapi nanti punya tugas masing-masing gitu ya. Nah sekarang gini, kalian nanti materinya ada 6: sistem pengapian, komponen, dan cara kerja, sistem starter, komponen, dan cara kerja, sistem pengisian, komponen, dan cara kerja. Kita akan bermain belajar menggunakan metode jigsaw. Jigsaw ini gambar clear ya? Gambar clear berarti yang membagi saya apa kalian? Saya ya? Yang kalau yang bagi saya berarti 6 saya dari sini 1, 2, 3, ini kelompok 1, paham ya? Oke ya, kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 3 sampai situ kelompok 2, kelompok 3, 1, 2, 3 kelompok 3 ya? Kelompok 4, 1, 2, 3 saya lewati dulu 1, 2, 3 enaknya ini satu kelompok ya. Berarti kelompok berapa? 3 ya? 4. Kamu ikut ya sana ya. 1, 2, 3. Berarti kelompok berapa? Kelompok 5. 1, 2, 3, 4. Kalian pilihlah masuk di kelompok yang kalian suka dari 1 sampai 5. Paham nggak? Paham sekarang? Sekarang kalian tata meja kalian berkumpul disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 ya? Oke, silakan berkumpul. Sudah dapat tempat masing-masing ya. Oke, kalau sudah tinggal fokus saja. Jangan lupa hanya di bawah. Kita tadi belajar tentang sistem pengapian, sistem pengisian, dan sistem starter. Ada yang tahu sistem pengapian apa? Sistem starter apa? Ada yang pernah baca mungkin di blog? Udah belum pernah? Oke, nggak apa-apa. Kita mau belajar ke sini. Mas, nanti kita akan membahas 6 topik. Ulangi lagi ya. Topik pertama sistem pengapian. Yang kedua, cara sistem pengapian itu komponen sistem pengapian. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kerja sistem pengapian. Yang ketiga, komponen sistem pengisian. Yang keempat, cara kerja sistem pengisian. Yang kelima,
komponen starter, komponen sistem starter, tidak hanya starter itu, tapi komponen sistem dari baterai sampai starternya. Terus cara kerja sistem starter berarti ada berapa? Ada 6, ada 6 topik, betul ya? Saya minta sekarang ditunjuk dari koordinator kelompok atau kalian yang menunjuk salah satu maju untuk menjadi tim ahli sistem pengapian. Silakan maju salah satu dan contoh maju sini. Komponen ya, sebutkan dan kamu komponen sistem pengapian dari mulai baterai sampai ujung besi nanti. Kamu mencari komponen yang mulai komponen sistem pengapian sepeda motor. Kamu saat kelompok ini nanti mencari komponen sistem pengapian dan hasilnya kamu masing-masing juga ini. Paham ya? Paham ya? Nomor 2. Ayo Dio, masuk sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, perhatikan ya. Teman-teman kembali. Kamu mencari cara kerja sistem pengapian sepeda motor. Ditulis di situ browsing ataupun ada literasi yang saya lampirkan di Google Classroom, betul nggak? Ada 3. Iya. Terus dia itu buka. Ya, yang belum nanti tanya sama saya atau kamu browsing juga boleh. Kamu boleh duduk di tempat yang kamu suka di mana nanti saya mau ini untuk mencari cara kerja sistem pengapian. Nomor berapa? Nomor 2 sama Mak? 2 mana? Tulisan nomor 2 dan 4. Nomor 2. Mencari komponen sistem. Ada literasi yang saya ambilkan di diskusinya sama-sama mencari kalian Oke ya.
Ini main jadi tadi itu pertama. Oke, ini sekarang berhenti dulu. Ini ya, apa? Dia juga menentukan alamat yang menunjukkan nanti pada waktu di yang penting materinya sudah dapat. Posisi webnya jangan dihapus, terus literatur yang kalian dapat jangan diubah. Oke ya, sekarang kalian akan saya kembalikan pada kelompok asal. Oke, kelompok asal. Kelompok tadi yang kita kasih kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Posisi duduknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan kembali. Oke guys, ada sini semuanya bisa mungkin. Oke, saya tambah ya, berdiri dong mas. Masih enak. Mas, bisa linking ya. Aja bergerak naik gitu. Masalah. Lumayan mereka. Fokus. Ya, tembak kanan, tembak kiri. Tembak. Ini istilahnya namanya menembak kelinci. Kelincinya. Ya, kayaknya. Fokus, lihat pam. Latihan. Salah kamu jempol. Tidak. Biung tik. Awas, tangannya terhilang. Ya, ini yang pro, ini bukan pro. Kemudian, muternya beda. Siap-siap ya. Awas. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin 7th day. Oke, asik ayo. Tembak kelinci. Nah ini ya. Oke, semuanya.
Disuruh bergerak agak mikir otaknya, betul ya? Iya, udah mikir. Oke, sekarang kita akan berlanjut pada tugas yang silakan dibuka di classroom. Tugas yang saya share itu adalah hasil diskusi. Tugasnya yang ada di hasil diskusi. Cara mengerjakannya gimana? Mengumpulkannya gimana? Karena setiap dari diri kalian di akun kalian masing-masing nanti terkirimkan satu dokumen berupa MS Google Doc yang harus kalian isi. Betul nggak? Ya, satu juga. Yoga nanti juga ada Google dokumen atas nama Yoga ada yang saya buat. Saya membuat untuk 10 kalian. Jadi satu-satu ada namanya kalian sendiri-sendiri. Sudah ya? Ya, caranya gimana? Caranya adalah menggabungkan seluruh hasil kalian mencari di setiap tim ahli kalian masing-masing. Dalam kelompok kalian kan ada ahlinya masing-masing. 6 orang itu punya ahli sistem pengapian, ahli cara kerjanya, starter cara kerjanya, dan pengisian cara kerjanya. Betul ya? Kalian punya bahannya tadi yang selesai. Nah, sekarang gimana caranya? Salah satu bisa kalian menunjuk siapa yang menjadi admin untuk membuat dokumen itu terkumpul dulu. Caranya, ditunjuk dulu. Tunjuk salah satu. Ini siapa sih yang ditunjuk? Siapa? Oke, lanjut. Ya sudah, perhatikan. Pastikan sudah kita Google Doc. Ya toh? Tadi udah kita. Sini siapa? Sini siapa? Ini kok. Mana ya? Oke. Punya Google Doc siapa? Oke. Nanti kan harus dulu. Sana siapa? Oke ya. Perhatikan. Sekarang fokus ke sini. Bagi admin. Perhatikan. Bagi admin. Kalian bukan drive kalian. Ya bukan drive. Bagi yang nanti kira-kiranya. Wes adminnya udah ya. Fokus di sini. Nanti juga yang lain harus tahu ini. Karena nanti juga akan kolaborasi. Di sini admin itu membuat dokumen baru, link baru Google Dokumen. Yuk buat dan bagikan. Sampai sini sudah? Saya ulangi. Sudah ya? Kalian lakukan juga artinya. Tadi kan saya sudah masuk sebelum masuk ke jam saya tadi kan Google Doc. Siapa ini artinya? Jawab. Sudah sampai sini? Kita sampai aja deh. Saya lanjutkan. Setelah itu kalian ganti namanya di sini. Diklik saja. Jadi kelompok berapa sesuai dengan kelompok kalian. Karena ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya, betul ya? Kamu ketik kelompok 2 ya. Ya. Bisa nggak? Ini. Ada kesulitan? Sudah ya? Kita lanjutkan.
Oke, saya lanjutkan. Fokuskan. Setelah kalian membuat dokumen kosong, tuliskan komponen sistem pengapian. Terus enter bawahnya cara kerja sistem pengapian. Terus dikasih enter lagi komponen sistem pengisian sampai cara kerja sistem starter. Buatnya dari drive, ya, ulangi dari drive, baru terus Google dokumen. Kalau Google dokumen tidak mau, berarti kalian belum bisa. Kalau sudah, masuknya di sini, terus di dulu sesuai dengan kelompok kalian. Terus ketik ini. Minimal kamu ketik satu tentang komponen sistem pengapian. Halo admin, oke sudah? Admin oke? Oke. Gimana? Masalahnya Pak? Ada masalah Pak? Salah Pak. Salah saya lanjutkan. Bagi admin, perhatikan. Bagi admin, perhatikan. Setelah ini, admin memasukkan email satu kelompokmu. Paham ya? Halo. Fokus dulu nanti biar kamu. Setelah ini, admin membagikan dokumen ini pada teman-temanku yang satu kelompok ini. Caranya gimana? Caranya memasukkan email yang belajar ID. Bagi yang tidak punya, boleh pakai Gmail. Bagi yang tidak punya, kan semuanya harus semua punya yang belajar ID. Nanti kirimkan ke admin biar admin dimasukkan ke pembagian dokumen. Caranya bagikan gimana? Klik dibagikan. Kalau di Google Doc itu ada posisi orang plus sampai kanannya, betul nggak? Dibagikan. Nah, dibagikan. Tinggal di sini. Ditulis saja. Siapa namanya? Umpamanya Andri. Emailmu apa sih? Pak Ali. Lupa gitu. Umpamanya saya akan bagi pada ini ada saya akan bagi pada ini umpamanya ada Guru Stati Ningsih. Saya klik sudah masuk satu, diketik lagi email yang lain dan seterusnya sampai posisinya sebagai editor. Nanti ada pilihan komentator editor gitu ya. Setelah itu baru dikirim. Setelah dikirim, ceklah email dari belajar ID kalian. Paham sampai sini? Sekarang jobnya dibuka, terus dokumennya dibagikan, tambahin email teman-teman itu dalam satu kelompok. Yuk, tambah. Ya sudah punya Google Docs. Adminnya sudah dimasukkan emailnya. Oh ya.
Ini posisinya dia mas. Di situ. Sudah ya. Pak, kita nggak boleh jangan sama tahu. Terus tahu ya. Sekarang Iya,
Oke, semuanya jaga ya. Oke Mas, fokus. Kelompok 2 nanti studi banding ke sini ya. Ini kan sudah membuat dokumen dan cara desainnya dan cara mengerjakannya. Ya. Oke, benar nggak? Kita kembali fokus di sini semuanya perhatikan Pak. Sebentar lagi saya selesaikan supaya kalian bisa persiapan investor. Mas, kalian nanti bisa mengerjakan meskipun tidak berkumpul dalam satu meja. Betul ya? Yang penting syaratnya kalian sudah punya akses sebagai editor pada Google Dokumen, betul ya? Nah, tadi step yang harus dilakukan, pastikan email kalian sudah dimasukkan sebagai editor. Dan klik nanti setelah itu, dengarkan fokus. Setelah itu kalian bisa dilanjutkan mengerjakan di luar jam ini. Batasnya adalah jam 11.59 untuk tugas yang kedua. Kalau tugas yang pertama tadi kan terlambatnya jam 11.15. Tugas yang kedua maksimal jam 11.59 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, yes. Untuk yang pertama tadi berarti sudah mungkin masih bisa. Cuma satunya aja. Hanya satunya dia tetap laku atau tidak aja. Ada yang lain? Ini gimana? Ya, kalau tidak ada pertanyaan ya. Sekarang makanya adalah kalian
Oke guys, semuanya tepuk tangan. Hari ini kalian luar biasa. Terima kasih. Tugas yang kedua itu silakan melanjutkan dikerjakan secara simultan dengan kelompok kalian masing-masing, meskipun tidak dalam satu kelas, betul ya? Bisa ya? Oke ya. Kalau ada masalah, tadi di kelompok satu itu sudah sampai bisa ketik bareng, dan kalian boleh menggunakan voice to text. Tahu ya? Ngomong terus ya. I love you guys. Mari kayak gitu nanti. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya cukupkan. Silakan kalian bisa memberikan soal dulu. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turun memberikan air. Masuk. Silakan duduk Pak Hadi. Sehat Pak Hadi? Alhamdulillah, luar biasa. Ini bagaimana tadi perasaan Pak Hadi ketika mengajar Pak Hadi kelas tadi? Oh ya, saya sedikit grogi gitu ya. Karena baru kali ini itu ada mengajar ditunggu. Walaupun saya sudah berusaha menghilangkan rasa grogi, namun tetap ada, itu biasa. Saya tadi tidak terbiasa mengajar di kelas diamati gitu Pak. Jadi tidak apa ya, gimana ya, seperti itulah saya jadi agak grogi untuk hari ini gitu. Sepertinya tidak terlihat seperti itu Pak Hadi. Hari ini Pak Hadi mengajar dengan baik sekali. Ini RPP Pak Hadi yang diberikan di pertemuan awal tadi ya, kemarin. Saya telah menganalisis RPP yang Pak Hadi pakai ya. Ternyata sudah bagus Pak Hadi. Oh gitu. Nah, dilihat dari tujuan pembelajarannya pun sudah terwujud dalam pengajaran yang Pak Hadi berikan tadi pagi. Namun nih Pak, sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang kita sepakati kemarin pada awal pertemuan, ini bagaimana perasaan Pak Hadi? Apakah Pak Hadi sudah merasa terlaksana semua dengan baik? Ya, saya sudah berusaha mengajar sesuai dengan RPP tentunya ya, dan kemampuan yang saya miliki. Saya juga insya Allah sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan sebaik-baiknya, melakukan tanya jawab tentunya, jadi ada interaksi, ada memperhatikan kondisi kelasnya, jadi memperhatikan kondisi kelasnya. Saya rasa sudah cukup terlaksana gitu ya. Jadi tapi saya masih bingung artinya masih bingung mengenai nilai ulangan yang banyak di bawah rata-rata itu Pak. Saya juga sependapat seperti Pak Hadi tadi. Jadi akan terasa sempurna jika kita lihat video yang saya rekam tadi Pak Hadi. Apa yang kita lihat ya, kemajuan usaha yang sudah Pak Hadi lakukan tadi. Coba dilihat. Ya. Oh betul ya. Saya sudah lihatnya nih. Bagaimana pendapat Pak Hadi tentang video ini tadi? Wah, ternyata seperti itu ya Pak, keadaan kelas saya ketika mengajar gitu. Jadi seperti apa yang saya katakan di awal gitu, mereka itu di bagian belakang ternyata rame gitu, ada membuat kayak rame gitu ya. Ya. Iya Pak, sekarang kan kita bisa melihat Pak Hadi, beberapa anak yang mendengarkan duduk di depan memang fokus pembelajaran sehingga mendapatkan nilai yang baik. Namun pada sisi paling kanan dan kiri dan belakang dari deretan tempat duduk siswa, kebanyakan siswa tidak fokus ini terhadap pembelajaran yang Pak Hadi berikan. Ada yang tidur, ada yang berbicara dengan temannya, dan mungkin di sisi lain ini di kelas tidak mendapat perhatian dari Pak Hadi. Iya, memang saya juga merasa sering mendengar seperti itu. Namun saya kira mereka itu masih mendengarkan saya karena biasanya tatapan mata itu masih mengarah pada saya gitu.
Kalau saya rasakan di belakang memang mereka mengamati Pak Haji mengajar. Namun ini Pak, lama-kelamaan mereka ini mulai ramai sendiri. Jadi hal ini dikarenakan ternyata Bapak itu kebanyakan mengucapkan kata itu loh. Akhirnya membuat siswa itu berbicara sendiri. Oke lah Pak, selamat. Saya kan perhatikan kembali gitu perkataan, jadi mungkin intonasi perkataan sehingga tidak dijadikan bahan pembicaraan anak gitu. Namun selain itu, apakah ada hal yang lain yang kurang dalam pengajaran saya tadi gitu ya? Bagaimana kalau Bapak ini Pak Hadi sering lebih memperhatikan di sisi yang tadi, seperti lebih banyak bertanya kepada siswa di sisi itu, sehingga siswa itu terpancing, termotivasi untuk fokus mendengarkan supaya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Haji. Selanjutnya harus dapat juga membagi pandangan ke sisi-sisi yang lain tadi Pak, sehingga tidak memberi kesempatan siswa untuk mencari kesempatan berbicara sendiri. Oke Pak, saya akan coba melaksanakan saran-saran yang telah Pak Slamet itu berikan. Sekarang ini Pak, bagaimana perasaan Pak Haji setelah serangkaian pertemuan yang telah kita lakukan dari kemarin hingga sekarang ini? Ya, paling tidak saya sudah merasa lega gitu ya, mengetahui kekurangan, tentunya kekurangan saya selama mengajar sehingga saya dapat memperbaikinya. Tentu dengan saran-saran yang telah diberikan. Dengan ini saya tidak bingung lagi gitu. Mudah-mudahan saran yang diberikan Pak Slamet itu dapat saya segera laksanakan dengan baik agar pengajaran yang saya lakukan itu juga menjadi lebih baik gitu. Saya senang Pak Haji mempunyai rasa optimis seperti itu. Pak Haji pasti dapat mempertahankan semangat mengajar, dan Pak Haji juga bisa menjadi guru profesional. Saya akan siap selalu membantu Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Slamet atas bantuan dan saran-sarannya. Saya akan melakukan dan menerapkan saran-saran tadi dalam pengajaran yang saya lakukan tentunya ya, dan mulai akan saya lakukan ya rencana dari sekarang tentunya gitu. Sama-sama Pak Haji. Baik Pak, saya mohon pamit ini karena ada jam mengajar di kelas. Senang saya dapat informasi, dapat masukan dari Pak Slamet. Semoga bermanfaat ke depan. Silakan, selamat siang. Senang juga bekerja sama dengan Pak Haji. Pamit Pak.